kakak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Gita Lufika Brubarus dan rekan saya. Nama saya Tari Molina. Ubur-ubur ikan lele, salam kenal lele. Sebelumnya kalian udah tahu nggak sih kalau misalnya bajai itu lagi viral di masa sekarang? Kalian udah pernah naik nggak? Kalau belum, Yuk ikuti keseruan kami. Di sini kami ingin mereview ke kalian gimana sih bajai itu dan worth it nggak sih? Ingat, kalian cuma dapatin informasi ini di channel kami, jadi jangan lupa like, subscribe, and comment. See you guys. Nama Bapak siapa ya Pak? Sebelumnya Bapak tahu nggak sih bajai ini alat transportasi tradisional dari daerah mana? Dari mana Pak? Dari India sana. Binjai. India. India. Iya. Kok bisa sampai ke Medan ya Pak? Mungkin apa juga mengembangkan apa juga mungkin. Mengembangkan usaha dari India kemarin mungkin. Macam Gojek juga. Gojek dari sini ke Vietnam. Kalau boleh tahu di dalam bajai ini muatnya berapa orang ya Pak? 2 orang atau 4 ya. 3 orang. Ya. Kalau berat maksimalnya kayak beban-bebannya kayak bawaannya itu bisa ditampung berapa kilo kira-kira Pak? 200 kiloan juga lah. 200 kilo. Iya teman-teman, jadi berat yang bisa ditampung oleh bajai ini sekitar 200 kilo katanya. Ya Pak, bajai ini kan kalau boleh tahu kecepatan maksimalnya itu berapa sih Pak? Ini cc-nya 230 cc. Kecepatannya paling sampai ke 60 km per jam. Terus bajai ini Pak, itu kan jarak tempuh paling jauhnya itu berapa? Kayak apakah dia sanggup kayak misalnya ke Brastagi gitu? Sanggup. Sanggup ya Pak? Macam apa juga, macam kereta. Oh iya, cepet. Kita punya apa panjang dia. Kalau boleh nih Pak, bahan bakar dari bajai ini apa ya Pak? Apakah sama kayak kereta, kayak bensin? Sama ya Pak? Kan bajai ini Pak ada cara pemesanannya itu kayak kami tadi itu kan pemesanannya dari aplikasi nih. Kalau bajai ini bisa pesan dari online nggak sih Pak, kayak angkot gitu dipanggil-panggil? Sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Boleh ya? Sebenarnya ada benar apa dari pesan itu nggak boleh. Oh, jadi emang pure aplikasi aja nih Pak? Iya. Oke. Misalnya cara pembayaran tadi Pak, kan kami kan dari aplikasi. Apakah harus tunai, bisa kiris atau gimana tuh Pak? Tunai bisa, dia kalau yang apa aplikasi cuma GoPay bisa masuk. Oke. Ya, selebihnya kan bisa masuk. Jadi kalau misalnya kiris nggak bisa ya Pak? Belum. Belum bisa. Kalau bajai ini ada halte-haltenya gitu nggak Pak? Kayak jadi dia langsung ngantar ke titik yang diapai oleh pemesan gitu kan Pak? Terus bicara soal bajai ini kan alat transportasi tradisional kan Pak? Terus bengkelnya itu gimana Pak? Sama nggak sama kayak kereta atau mobil? Beda, kita kalau bikinnya langsung ke apanya? Ke kantor langsung. Oh, beda ya Pak dari yang lain. Terus gimana sih cara Bapak ngerawat biar bajai ini tetap terjaga gitu? Yang apalah bikin oli aja perlu, oli langsung ke apa aja ke kantor. Kita seminggu sekali datang ke kantor belum periksa. Seminggu sekali ya Pak? Iya. Nah guys, kalau bajai ini nggak ada halte-haltenya kayak itu kan. Terus bengkelnya itu juga nggak ada kayak bengkel kereta, mobil. Mereka itu langsung ke kantornya. Nah, cara Bapak ini ngerawat bajai ini agar tetap terjaga yaitu kayak ngeceknya itu ke kantornya seminggu sekali biar terawat gitu mesinnya. Kan saya orangnya teledor Pak. Kalau misalnya saya ketinggalan barang gitu, barangnya bisa saya ambil di mana? Atau Bapak langsung menyerahkan ke pihak berwajib? Ini kalau ada barang ketinggalan telepon dulu ke apa? Kan ada nomor call center Mas. Nanti orang kantor menelpon kita. Kalau ada barang ketinggalan di bajai, driver langsung datang ke kantor rumah. Kalau antar ke
Jadi kami sebagai pemesan yang ketinggalan barang itu bisa dilapor ke kantor pusat dan diantar ke alamat tujuan yang meninggalkan barang. Sebelumnya udah pernah kejadian kayak gitu nggak sih Pak? Pernah. Pernah. Ada 2 kali. 2 kali. Ya. Terus Bapak nganternya kemana? Itu pertama lapor dulu ke kantor, ada barang ketinggalan di Bajai, langsung atur nanti menunggu telepon dari apanya, dari customer-nya. Dikonfirmasi lewat customer-nya, dikirim alamatnya, terus Bapak antar gitu? Iya. Nah guys, kalian tahu nggak sih ini termasuk transportasi tradisional tapi safety kan? Karena kalau barang kita ketinggalan, kita bisa itu langsung ngelapor ke kantor pusat. Terus setelah dari kantor pusat, langsung dikonfirmasi ke drivernya. Nah, drivernya ngecek kita, terus minta konfirmasi nomor atau alamat kita, terus diantar. Safety banget nggak sih? Pak, kan ini Bajai ini kan termasuk kendaraan transportasi online nih. Menurut Bapak, apakah Bajai ini tuh masih bertahan lama? Karena kan Bajai ini kan viral nih Pak. Apakah dia bertahan lama kayak Gojek, Grab, atau cuma sekedar viral aja tuh Pak? Enggak, kemudian sampai lama lah dia. Pak, Bajai ini kan sama tuh kayak beca, rodanya 3. Nah, Terus bannya itu sama nggak sih Pak? Kalau beda, apa yang bedain sih Pak? kalau soal ban ya ban kita ya akan lain daripada yang lain. Karena Kenapa ukurannya tuh, Pak? kecil. Ukurannya kecil. Ya, tentu bidang lebar bannya kan agak besar daripada mobil. Sama besar sama mobil, tapi agak kecil daripada mobil. Jadi kalau bannya kempes di tengah jalan kayak mana tuh Pak? Ada ban serep kita. Oh, ada ban serap. Safety kan guys, karena Bajai ini ada ban serap walaupun dia kecil rodanya, tapi kalau rusak itu bisa langsung diganti, soalnya ada ban serap. Kalau ban Bajai belum ada dijual beli ya Pak? Tuh. Tapi di kantor aja yang ada. Kan ini melihat kondisinya, ini pintunya cuma segini kan Pak. Pernah nggak sih terjadi kecopetan gitu? Kalau sama aku belum ada pernah, tapi sama kalau aja yang lain udah pernah kejadian. Pas posisi di A+ nggak salah. Amplas. Ditarik gitu ya Pak? Penumpangnya lagi main HP di pinggir pula. Sedikit itu yang nyambret, kalau dibilang ojek online juga yang ngambil. Bukan salah itu orang Gojek yang ngambil. Nah guys, untuk keselamatan kita sendiri, kita harus tetap berhati-hati ya. Karena ini kan pintunya terbuka nih ya. Kalian nggak boleh main HP di sini. Nanti kejadian kayak di driver yang lain, kayak dicopet HP-nya sama pengendara yang lain. Kita harus jaga diri kita masing-masing. Karena pencuri itu datang kalau ada kesempatan. Jadi jangan kasih kesempatan buat pencuri. Nah, jadi kesimpulan vlog kita hari ini adalah Bahwa Bajai itu ternyata berasal dari India loh teman-teman. Dan cara sampainya ke Medan itu dengan cara perkembangan teknologi. Kalau misalnya Bajai yang kalian naik itu bannya bocor, tenang aja teman-teman, karena di dalam Bajai itu telah tersedia ban serap. Perlu kalian ketahui bahwa Bajai nggak punya halte-halte kayak bus Tayo di Medan. Nah, kalau yang lebih safety-nya itu Bajai itu ternyata punya keamanan. Misalnya kalian ketinggalan barang kan, nah itu bisa dilapor ke kantor pusat dan drivernya bisa ngantar ke alamat yang udah kalian cantumin. Nah, selain itu, Bajai itu ternyata bahan bakarnya sama kayak kereta, yaitu bensin. Nah, kalau untuk merawat Bajai itu nggak bisa ke bengkel yang sembarangan, tapi dia tuh ada kayak bengkel khususnya gitu. Nah, untuk melakukan pembayaran naik Bajai itu hanya bisa melalui tunai sama GoPay. Jadi nggak bisa melalui QRIS atau apapun itu. Untuk cara pemesanannya, dia nggak bisa dipanggil seperti angkot gitu, tapi cuma hanya melalui aplikasi. Itu Max Ride. Sekian dari kami, terima kasih guys.